Apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Saya pernah mendengar orang yang sudah meninggal bisa melihat lagi keluarganya di dunia. Terima kasih. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kalian saja. Dan di balik ini kata Allah akan ada hari kebangkitan. Iya. Nah, orang ini dia berdoa memohon kepada Allah untuk beramal saleh, untuk sholat, untuk puasa, untuk bertobat, untuk beristighfar. Diizinkan enggak oleh Allah? Untuk beribadah saja enggak diizinkan oleh Allah, apalagi cuma melihat ya kalian anu irmo tiban nateat. Punai jo bule le abang. Ini mau beribadah, mau beramal soleh. Kalla kata Allah. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Dan juga hadis ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan izin kepada sebagian orang untuk minum haudnya beliau. Kemudian Rasulullah berkata, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Kalau seandainya ada orang yang hidup, tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Kan begitu? Jadi kalau ada orang mengaku Rasulullah SAW hadir ketika kita memperingati acara maulid, hadir di majelis kita, bahkan dia dengan dramanya, dia berdiri, kemudian matanya seakan-akan melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Demikianlah orang-orang yang minim dengan dalil. Ya, hanya cerita khurafat yang dia sebarkan di tengah umat Islam. Karena itu yang dia punya. Adapun Ahlus Sunnah, ya, enggak perlu cerita-cerita ini mereka ombarkan di tengah umat Islam, tapi yang mereka ajarkan umat Islam adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya begitu jelas, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Nah, kalau seandainya ada Pak Ustadz bapak saya foto ada CCTV-nya, betul bapak saya. Ya, maka tentunya ayat Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada ucapan kamu. Dan bisa saja itu syaitan yang menjelma mirip dengan bapakmu dan mirip dengan ibumu atau mirip dengan siapapun. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal, yang dengannya Dajjal akan menyesatkan kebanyakan manusia di muka bumi ini, dia bisa menyerupai seseorang yang mirip dengan ibu dan bapaknya. Ya, kemudian orang yang mirip dengan ibu bapaknya tadi berkata, wahai anakku, sesungguhnya ini Tuhanmu, si Dajjal ini Tuhanmu, sembahlah dia. Jadi ini merupakan permainan syaitan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, jadi dua kemungkinan, seseorang ketika dia berada dalam kubur, bisa saja kuburnya itu merupakan lubang dari lubang neraka, maka dia tersibukkan dengan azab yang Allah berikan dalam kuburnya. Atau kubur itu menjadi taman dari taman surga, maka dia menikmati apa yang telah Allah berikan di dalam kuburnya tersebut. Jadi nggak sempat ziarahin antum gemari. Bisa difahami? Taib.